Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala wadah. Sebelum lanjut kita meroja dulu pelajaran yang terdahulu. Nah, Harijal, isim mufrad marfu pakai apa? Marfu? Hah? Marfu? Alim? Dhamma. Masuk? Fathah. Majrur? Bersebab kasroh. Nah, musanna marfu pakai alamat rafa'nya alif. Musanna yang dua marfu pakai iya, ana, ani, ini baru pakai alif. Marfu pakai alif. Ya, mansub majrur pakai ya. Jamak muzakkar salim mansub marfu pakai ina. Berarti apa? Wow, marfu pakai wow, mansub majrur pakai ya. Masyaallah, barakallahu fikum. Isim mufrad sama dengan jamak taksir. Terus bagaimana kalau jamak muannas salim? Marfu pakai muannas salim. Marfu pakai dhamma. Mansub majrur pakai kasro. Atun, atin, ya, itu ya. Terus sisa 5, sisa 4, semua 9. 5 kemarin pertemuan yang lalu, kita 4 ini kita insyaallah akan pelajari keadaannya dalam marfu, mansub, majrur, yaitu asmaul khamsah. Asmaul khamsah ada 5, yaitu abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan zu malin. Diperhatikan, asmaul khamsah ada 3 bentuk. Maksur sama bentuknya. Sama ya? Sama bentuknya maksur. Sama. Oke. Mangkus? Ada bentuknya mangkus? 2. Coba Mikbar. Mangkus. Ayo, cocok ya? Hah? Cocok ya, Akbar? Ya. Al-Hadi, Al-Hadiyah, Al-Hadi. Cocok ya? Antum coba lihat di alamat i'rabnya di maksur. Yuk. Cocok di sini fathah. Ya. Oke, baik. Di situ ada 2 bentuk. Kalau mamnu minas saraf ada berapa bentuknya? Ada? Sama. Ada berapa bentuknya minas saraf? 2 saja. Pakai dhamma, pakai fathah. Baik. Saya akan lebih khusus ke sini. Diperhatikan baik. Asmaul khamsah itu 3 bentuknya. Pakai waw, pakai alif, pakai ya. Marfu itu alamatnya waw. Mansub alamatnya alif. Majrur alamatnya iya. Abuka, abaka, abika. Coba ini. Ini saya masuk 3 bentuk.
Kalau pakai abuka pakai waw, itu istilahnya marfu. Kalau pakai alif, abaka, itu istilahnya mansub, dalam keadaan mansub. Kalau pakai ya, abika, dalam keadaan majrur. Abuka, abaka, abika. Semua akhuka, akhoka, akhika. Faka, fuka, fika. Dhu, dhi, dha. Nah, itu ya asmaul hamzah. Kita ke sini dulu. Sebentar ini. Mamnu minas saraf. Larangan untuk tanwin ada dua bentuknya. Aisyatu tidak boleh ditanwin pakai dhamma, maka dia marfu. Pakai fathah itu bisa mansub, bisa majrur. Ya, makanya kalau majrur Aisyah, contoh sini ini huruf jar fil masjidi. Kalau ada huruf ini seperti min, an, ala, fi, huruf ini menjadikan isim baris bawah. Ya, an, anis sholah, pasti baris karena ada an. Fil masjidi, pasti baris bawah. Ini huruf ini. Minal masjidil haram. Ya. Jelas ya? Maka ini pasti baris bawah. Ini menjadikan baris bawah. Ini menjadikan baris bawah. Ini namanya huruf jar. Huruf majrur, jar majrur. Jadi kalau ada ini pasti keadaannya majrur. Baris bawah. Jadi jangan ragu-ragu baca baris bawah. Kalau dia isim mufrad. Nah, contoh lagi. Saya pakai an, abi, maka majrur pakai ya. Kenapa? Asmaul khamsah, ini jar. An-Nabi Hurairah, Hurairah. Jelas ya? Saya lagi contoh. An, khodi, khodi. Karena kalau ada an, kalau isim mufrad itu baris bawah. Tapi ini mamnu minah as-saraf. Kenapa? Nama perempuan lebih dari 3 huruf dan ada tak bundarnya. Maka ketika mamnu as-saraf majrur pakai fathah. Maka an Khadijah tak. Dipahami? Makanya an a, i, sya, ta. Nah, jelas ya? Tunggu lagi. An Maryama. Nggak ada Maryami. An Sufya nih Sufya nih. Nah, nggak ada karena dia alif nun. Nama yang ada alif nun terakhirnya masih benar masruf. Sufyanu, Sofwanu, ya. Terus Usmanu. Terus apa lagi contoh? Roma. Ini sifat ya. Ramadan. Fi Ramadan. Pakai fi. Fi pasti majrur ya? Fi.
fi Ramadan asalnya majrur itu baris bawah, kecuali dia mamnu minas sarf maka baris atas. Ini ada alif nun. Kalau ada alif nun berarti dia masuk dia mamnu minas sarf. Maka ketika dia ada huruf jarnya, maka fi Ramadan ya Ramadan ya dana. Kalau ada namanya Ramadhani menyelisihi kaidah bahasa Arab. Tidak ada Ramadhani. Ada kembar yang pertama Ramadhana. Saudaranya kembar Ramadhani. Ramadan itu bukan dari bahasa Indonesia, tapi dari bahasa Arab. Tidak bisa dijadikan baris bawah. Karena ada sifat yang bermakna ada alif nunnya. Atau nama, karena dia bukan bulan, nama. Ya, nama bulan. Nama yang ada alif nun, sifat dan nama ada alif nunnya, maka dia masuk mamnu minas sarf, tidak boleh di baris bawah. Ramdhani. Ada nama antum nama Ramdhani ya, menyelisih bahasa Arab, kaidah salah. Ya, itu maka ini tidak boleh di baris bawah mamnu minas sarf, tidak boleh. Dalam bahasa Arab hukumnya haram. Dipahami? Mamnu sarf? Mafaila ikut masaji fi masaji dah. Dan apa masaji di? Jelas ya? Itu mamnu sarf dua bentuknya, pakai dhamma dan pakai fathah. Baik. Ini saya akan jelaskan sesederhana mungkin kalau antum bisa paham. Ingat saya katakan bahwa semua huruf asal itu adalah isim mufrad dan asalnya baris apa? Saya katakan kemarin asalnya dhamma. Semua huruf kalau dia bermakna mufrad maka asal barisnya akhirnya adalah dhamma asalnya. Dan ini semua jangan antum kira bahwa tidak ada. Ini kan berapa? Ingat ya, isim itu dalam hal ini 3 huruf. Ini berapa huruf? 3? Berapa huruf ini? Asalnya apa? Asalnya alif lam kan tambahan. 3 huruf. Mana? Fa, ta, dan alif. Alif apa barisnya? Apa barisnya alif? Ya. Apa barisnya alif? Alif barisnya sukun. Barisnya alif sukun. Ya. Makanya dikatakan alif bengkok. Ya. Makanya dibacakan al-fatah. Perhatikan baik. Asalnya huruf itu baris dhamma. Ini asalnya huruf baris dhamma. Asalnya itu ada ya. Fatayu. Cuma orang Arab berat mengucapkan fatayu. Berat. Ya. Dia tidak bisa mengucapkan, makanya disingkat al-fatah. Ketika mengucapkan al-fatah, orang Arab tidak terhalangi muncul dhammanya, karena tidak bisa diucapkan al-fatah. Asalnya di sini ada dhamma, maka di dalam tanda i'rabnya dikatakan dhamma muqaddaro. Dhamma yang ditakdirkan ada di sini, al-fatayu. Jelas? Kenapa? Tidak ada hukum asli isim baris akhirnya sukun. Ingat kan? Tidak ada huruf asli fi'il baris akhirnya sukun. Asalnya itu dhamma. Maka di sini ketika begini bentuknya ada alif terakhir, alif bengkok, terutama alif bengkok, maka itu ada sebenarnya dhamma di akhirnya.
Ya, maka dikatakan dhamma muqaddarah, dhamma yang ditakdirkan. Pahami? Jelas ya? Artinya apa? Ketika ada bentuknya begini, saya katakan asalnya isim baris dhamma, tidak ada yang sukun. Tapi ketika antum mendapatkan bentuk seperti ini, itu hakikatnya ada dhamma di akhirnya. Cuma tidak tertulis. Asalnya al-fatayu. Orang Arab tidak biasa mengucapkan, makanya disingkat al-fatah. Makanya maksur marfu, alamat marfunya dhamma muqaddaro. Mansub sama dengan isim mufrad. Mansub fathah muqaddaro. Majrur kasrah muqaddaro. Semua ditakdirkan. Semua ditakdirkan alamatnya. Disembunyikan. Ya. Dipahami? Ini terhalangi muncul dhammanya, tidak bisa muncul. Artinya maksur itu alamat marfu'nya dhamma muqaddaro. Sama dia isim mufrad, cuma ditakdirkan ala harokahnya. Ya, tidak muncul, disembunyikan. Maka dikatakan dhamma muqaddaro, fathah muqaddaro, kasrah muqaddaro. Dipahami? Oh ya? Sabar? Oh ya, Bar. Pindah ke mangkus. Mangkus, ya. Muncul dah ini? Muncul enggak? Muncul tidak? Saya katakan bahwa ini sebenarnya sukun bukan baris aslinya, bukan. Muncul enggak? Kalau tidak muncul, maka takdirkan dhamma. Maka marfu pakai dhamma muqaddaro juga, dhamma muqaddaro juga. Ya, dhamma muqaddaro. Al-hadiyu. Dia lisikol. Berat orang Arab mengucapkan al-hadiyu. Berat, makanya al-hadi. Makanya ketika di sini dia muncul al-hadiyah. Agak mudah diucapkan hadiah, bukan diyu. Ya, makanya muncul di sini al-hadiyah. Ya. Jelas ya, muncul fathahnya. Di sini tidak muncul kasrah muqaddaro. Artinya ketika tidak muncul, takdirkan. Takdirkan barisnya. Di sini dhamma muqaddaro, kasrah muqaddaro. Ini fathah. Jadi mangkus ada dua bentuknya. Itu ditakdirkan dua, dhamma muqaddaro, kasrah muqaddaro, dan mansub pakai fathah. Coba bandingkan dengan yang di atas. Yang di atas tidak ada huruf mati, tidak ada huruf illah. Huruf illah itu ada 3 huruf penyakit: alif, waw, ya. Hafal awi. Diperhatikan, ketika isim, ini isim, tidak diakhiri, tidak ada akhirnya yang seperti ini, terus ya, maka pasti muncul barisnya. Kaidah asal isim mufrad itu barisnya dhammah. Pasti muncul, pasti dibaca masjidun, pasti. Tidak ada suku masjid. Tidak bisa dibacanya walad. Tidak boleh dibaca walad, tidak boleh. Kecuali dalam keadaan, artinya apa? Ini tidak boleh dikasih bersukun. Contoh di apa? Di surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Bacanya hada enggak? Bacanya hada tuh. Tapi tulisannya apa? Ahadun. Pasti muncul, pasti muncul. Ya, barisnya. Selama bukan
Yang 3 huruf ini. Pahami? Jelas ya? Paham tidak? Hah? Artinya ada 2 isim, satu diakhiri huruf ini. Ya, artinya asalnya kan dia. Yang jelasnya ada begini itu dia. Kalau ada seperti begini, maka tidak muncul barisnya. Dan muncul. Jangan antum mengatakan bahwa al-hadi baris terakhirnya kasroh. Al-qadi ini. Al-qadi. Ya. Al-qadi barisnya apa? Terakhirnya apa? Kasroh. Enggak, bukan. Mana lagi? Al-huda baris akhirnya fathah. Bukan. Masih ada huruf setelahnya. Pahami? Dipahami? Kalau contoh waladun, yang mana baris terakhir? Ya, pasti ini huruf terakhir. Itu dikasih baris akhir. Nah sekarang, yang mana huruf terakhir? Alif ya, alif. Maka itu dikasih baris terakhirnya. Nah, mana huruf terakhir di sini? Ya, Ini. Al-qadi. Yang mana baris terakhir? Ya apa? Yang mana huruf terakhir? Yang mana? Iya, yang huruf terakhir adalah iya. Paham ya? Yang huruf terakhir apa? Huruf ya? Iya, bukan doh. Kan ada ya. Al-hadi yang mana huruf terakhir? Ya, maka yang dikasih baris yang mana? Apakah huruf sebelum akhir atau huruf terakhir? Maksudnya begini. Yang mana huruf terakhir di sini? Ba. Yang dikasih baris akhir yang mana? Huruf ba juga. Makanya kitabun. Terus al-hadi. Yang mana huruf terakhir? Dal? Apakah dal? Bukan, masih ada huruf. Maka yang dikasih baris akhir, apakah ada? Bukan. Tapi yang dikasih baris akhir adalah huruf? Iya. Pahami? Contoh seperti ini. Al-huda. 1, 2, 3. Yang mana huruf terakhir? Alif. Yang mana dikasih baris terakhir? Alif, bukan dal. Karena dal huruf kedua. Maka yang baris terakhir adalah alif. Paham alif? Maka ketika begini bentuknya, ada baris yang tidak nampak, tersembunyi. Dipahami? Al-huda. Maka baris terakhirnya adalah dhamma muqaddarah. Dhamma yang ditakdirkan di atas alif. Al-hudayyu. Ta'assur. Orang Arab tidak bisa terhalangi mengucapkan. Paham kira-kira? Paham tidak? Nah, ini bahasa sederhananya. Memang bisa memahamkan. Karena kalau langsung maksur begini-begini ya tidak bisa. Artinya ini terkait dengan baris akhir. Karena ada baris akhir yang nampak, ada baris akhir yang tidak nampak. Kapan tidak nampak? Ketika diakhiri dengan huruf illa. Alif, waw, iya. Jelas ya? Pahami? Ketika begitu bentuknya, maka alamat i'rabnya marfu'nya dhamma muqaddarah. Ada dhamma di situ tapi tidak tertulis. Paham kira-kira? Paham enggak? Paham itu? Jadi maksur ada dua bentuk, satu bentuknya semua muqaddarah. Dhamma muqaddarah, fathah muqaddarah, kasrah muqaddarah. Maksur dua bentuknya. Dhamma muqaddarah muncul fathahnya karena orang Arab sudah bisa mengucapkan al-hadiyah. Ya. Terus majrur pakai kasrah muqaddarah, enggak bisa al-hadiyah, enggak bisa.
Ya. Jelas ya? Paham, Bar? Ya. Antum mau mengajar, menjelaskan jangan makumatomero. Makutomero. Artinya begitu bahasa Arab ya begitu. Artinya sesuai asalnya. Agak bingung. Hanya berpenjelasan bandingkan dengan isim sebelumnya yang kita pahami itu karena ada perbandingan bisa kita bedakan. Ya. Dipahami? Ya kita praktek. Kita baca surah Al-Baqarah ya. Di ayat kedua surah Al-Baqarah situ ada Dzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. Al-kitabu itu isim mufrad dalam keadaan marfu, alamannya dhamma. Raiba isim mufrad dalam keadaan mansub, alamatnya fathah. Hudan, nah ini isim maksur. Antum jangan terkecoh bahwa baris terakhirnya itu adalah baris atas tanwin. Bukan. Kenapa baris 2? Karena tidak alif lam. Tidak ada alif lamnya karena baris 2. Ya, karena tidak ada alif lamnya maka dia baris 2. Maka di sini hudan dalam keadaan apa? Marfu. Alama marfunya dhamma muqaddaro. Ada dhamma di situ. Huda. Ada alif dah. Maka alifnya tidak dianggap ya. Ya, maka di situ ada sebenarnya dhamma yang tersembunyi di atas alif. Hudayu. Paham ini ya? Ya. Lil muttaqin. Nah, di sini diperhatikan, perhatikan baik. Ada lam, tambah faedah, lam sama bi. Itu ketika ada begini, maka huruf setelahnya pasti majrur. Majrur. Makanya di situ lil muttaqin, al muttaqin. Maka di sini majrur pakai iya. Karena jamak muzakkar salim. Ya, lil muttaqin. Jamak muzakkar ya salim. Lanjut. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ghaib itu dalam keadaan majrur karena ada huruf jar, ada bi. Ya, jadi pakai kasrah. As-salata mansub karena isim mufrad, mansubnya pakai fathah. Semua ya fi'il. Walladzina yu'minuna bima unsila ilaika wa ma unsila min qablik. Qablika jangan lihat kafnya. Qabli berarti ya majrur, ada mimnya. Pasti majrur. Akhirati pasti majrur karena ada ba. Ulaika ala hudan. Perhatikan. Hudan di sini dalam keadaan apa? Ada ala. Majrur. Apalah majarnya? Kasra muqaddara. Ala majarnya kasra muqaddara. Alim gimana Alim? Paham ya? Ada ala. Begini perhatikan. Hudan satu bentuk saja. Imma dia mansub majrur atau dia marfu. Satu bentuknya hudan. Yang membedakan ketika ada ala, ini huruf jar. Pas di sini majrur. Maka alamat jarnya pasti kasro. Tapi tidak muncul. Maka dikatakan kasro muqaddaro. Mari. Hudai. Ya, jelas ya? Baik. Kita lanjutkan. Rabbi. Itu jangan begini. Hum, him, kum, ka itu domir.
Nggak usah di i'rab. Kakiku semua, kum, kam, kuma, antum, itu domir. Ya, jangan sampai antum mengatakan rabbihim, him itu baris akhirnya adalah him, sukun. Enggak. Baris akhirnya itu bi. Robbi, asal katanya Robbi. Karena him itu adalah isim domir. Ya, kata ganti. Robbi, kenapa Robbi? Karena ada mim. Ada mim. Asalnya Robbu. Ya toh? Ketika tidak ada mim, asalnya Robbu. Kedua majrur. Wa ulaika humul ar-rijal. Al-muflihun, isim apa? Sekar salim. Dalam keadaan apa dia? Marfu, mansub, majrur. Apa lamanya? Jangan antum katakan muflihunana. Antum jangan lihat, perhatikan. Antum jangan terkecoh. Al-muflihuna. Antum jangan lihat ininya. Kalau muzakkar salim bukan baris, tapi huruf. O-nya. Wow, berarti dia marfu pakai wow. Majrur mansub pakai ya. Ya, humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawaun, marfu. Alamannya dom isim mufrad. Ya, khatamallahu ala qulubihim. Qulubi. Ya, berarti dia majrur. Isim mufrad. Samahin isim mufrad. Intinya begini, kalau tidak ada una, tidak ada ani, tidak ada ina, tidak ada ini, tidak ada atun, tidak ada, berarti dia isim mufrad. Ya, sam'i berarti mufrad dalam keadaan majrur. Abasari mufrad dalam keadaan majrur. Ya. Gisyawatun isim mufrad dalam keadaan marfu. Bagus, Masya Allah. Azabun mufrad dalam keadaan marfu. Azim isim mufrad dalam keadaan azimun marfu. An-nasi wa minan nasi dalam keadaan ada nasi majrur. Amanna billahi wal amri. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubi, berarti dia majrur. Maradun dalam keadaan marfu. Fasadahumullahu maradha dalam keadaan maradun. Baris apa akhirnya? Patah. Kalau patah berarti mansub. Mansub, ya. Jelasnya sudah dipaham tidak? Sudah ya? Insyaallah. Coba di sini. Dzul fadlil azim. Dzul fadlil azim. Asmaul khamsah ada zu dalam keadaan marfu pakai zu pakai huruf. Wow, pakai huruf. Ingat zu za zi. Ya. Zu za zi. Segera cukup dulu karena jangan tambah dulu. Yang penting antum yang penting antum hafal ya yang 9 ini alamatnya. Ya, segera cukup.